wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti belajar dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar SPDP. Seperti yang Ustazah sampaikan minggu lalu, kita akan belajar tentang relief. Apa sih relief? Yuk semuanya disiapkan buku paket SPDP-nya. Kita buka bersama halaman 58. Sudah? Halaman 58. Sudah ya? Ustazah akan baca. Nanti anak-anak juga sambil dibaca di rumah agar kita bisa memahami tentang relief bersama-sama. Relief. Tahukah kamu apa itu relief? Relief adalah gambar timbul. Relief merupakan peninggalan nenek moyang yang banyak terdapat di Indonesia. Bisa dibuka halaman 58. Nah, jadi relief itu adalah gambar timbul. Gambar timbul itu bagaimana? Gambar timbul itu gambar yang dapat kita sentuh atau yang menonjol. Nah, saya lanjutkan ya, sambil tetap disimak halaman 58. Pernahkah kamu pergi ke candi? Siapa yang sudah pernah melihat candi? Candi itu apa? Boleh melihat dari Google, boleh melihat dari pencarian, boleh, atau pernah datang langsung ke tempatnya juga lebih bagus. Misalnya Candi Borobudur, Prambanan, atau Pawon. Good, yang sudah pernah berarti sudah pernah ke candi. Diingat-ingat apa ya yang aku lihat di candi. Perhatikan bukunya. Yang belum pernah dan sudah pernah, yuk kita lihat. Barangkali saat kita ke sana kita belum melihat dengan seksama apa saja yang ada pada candi. Perhatikan, relief di candi-candi itu berisi cerita. Perhatikan relief candi berikut. Nah, gambar pertama yang berwarna hitam putih itu relief yang ada di Candi Pawon. Nah, kenapa berisi tentang cerita? Perhatikan, di situ ada 3 gambar atau 3 gambar timbul yang mengandung cerita, bermakna cerita pada zaman tersebut. Lalu kita ke gambar sebelah kanan. Di situ ada relief yang terdapat pada Candi Prambanan. Tentunya ini hanya salah satu contoh saja karena masih banyak relief-relief yang ada pada candi-candi tersebut. Jadi relief itu menggambarkan sebuah cerita. Sekarang karena kita sudah tahu apa itu relief, kita lanjut tentang gimana sih caranya membuat relief itu, Ustazah. Kok bisa ya gambarnya itu timbul? Kok bisa ya gambarnya itu dipegang, ada seperti bentuk tubuhnya? Nah, kita coba cari tahu gimana sih cara membuatnya. Yang pertama, bahan untuk membuat relief. Perhatikan, karena relief itu adalah gambar yang timbul, jadi relief dapat dibuat dari 2 bahan. Bahan keras dan juga bahan lunak. Bahan keras itu apa saja? Silahkan dilihat. Boleh menyiapkan pensil warna, ballpoint, atau stabilo untuk menggarisbawahi kata-kata yang kita anggap penting dan perlu kita pelajari lebih. Langsung ya. Bahan keras. Relief dapat dibuat dari bahan keras. Bahan keras adalah benda padat yang keras, misalnya batu, kayu, dan logam. Perhatikan relief dari bahan-bahan keras berikut. Gambar yang pertama yang ada di atas sebelah kiri itu adalah relief dari batu. Jadi batu biasa lalu ditata, diukir sampai terbentuklah gambar-gambar seperti pada buku relief dari batu. Yang kedua adalah
sebelah kanannya ada relief dari logam. Nah, bagus ya. Kira-kira kita bisa tidak ya membuat sendiri? Kita coba nanti ya. Yang bawahnya, gambar yang ketiga itu adalah relief dari kayu. Sama seperti dari batu, dia juga dipahat. Berikutnya, setelah kita tahu bahan kasar, bahan keras dalam membuat relief, kita cari tahu apa sih untungnya membuat relief dari bahan keras. Kan tadi ada dua tuh, bahan keras dan bahan lunak. Kalau dari bahan keras, keuntungannya apa saja? Yang pertama, tentu lebih tahan lama. Karena kalau dia dibuat dari batu, meskipun terkena panas matahari, meskipun terkena hujan, tidak mudah berubah bentuk atau butuh waktu yang sangat lama. Yang kedua, tidak mudah rusak oleh benda lain. Nah, ini nih pentingnya. Kalau biasanya kita buat dari tanah liat, karya seni, itu kan seperti vas bunga dan lain-lain. Kalau kesenggol, kadang jatuh lalu pecah. Nah, keuntungannya dari relief ketika dibuat dari bahan keras itu tidak mudah rusak oleh benda lain. Yang ketiga, tidak mudah retak bila terkena terik matahari dan hujan, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangan relief dari bahan keras antara lain yang satu, sulit dibentuk tadi. Kalau dari batu kan harus ditata, dipahat, dan itu sulit sekali karena harus sesuai dengan bentuk manusianya atau bentuk hewannya atau bentuk bunganya. Bentuk yang akan kita buat tentunya lebih sulit ketika dibuat dari bahan keras. Yang kedua, perlu waktu lama untuk membuat. Nah, karena sulit tadi, makanya dia lebih butuh waktu yang lama. Yang ketiga, bahannya berat. Bayangin, kalau kita harus mahat batu segede itu ya, kan candi dari susunan batu ya. Wah, harus diangkat satu persatu, kira-kira berat atau tidak? Pasti berat ya. Yang keempat, alat untuk membuat sulit didapat. Nah, karena sedikit yang membuat, karena bahannya yang berat, karena waktunya lama, jadi itu yang membuatnya sedikit. Nah, karena yang membuatnya sedikit, maka alat-alat yang digunakan itu juga diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Kalau tadi bahan keras, sekarang kita masuk ke bahan lunak. Di halaman 59 ya. Bahan lunak. Relief dapat dibuat dari bahan lunak. Bahan lunak adalah benda padat yang mudah dibentuk. Misalnya plastisin, tanah liat, dan tanah merah. Kalau ini pasti semua sudah tahu. Apalagi yang gemar bermain plastisin seperti Ustazah. Lain kali, di lain kesempatan, di pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat relief dari plastisin. Siap? Setuju? Oke, lanjut ke halaman 60. Next. Halaman 60. Perhatikan, di situ di paling atas ada dua gambar. Dua-duanya adalah gambar relief yang dibuat dari bahan lunak. Yang pertama relief dari plastisin. Jadi plastisinnya itu diratakan dulu, baru nanti dibentuk menggunakan tusuk gigi. Boleh pakai apa ya? Sapu lidi boleh. Yang kedua adalah relief dari tanah liat. Nah, kalau tanah liat tidak mudah didapat, kita bisa menggunakan plastisin yang lebih sering kita jumpai. Nah, seperti bahan kasar, bahan keras tadi, ketika menggunakan bahan lunak juga ada keuntungan dan kekurangannya. Apa saja keuntungannya? Silahkan diberi tanda ya pada keuntungan. Nanti ketika belajar, kita tinggal membaca kalimat-kalimat yang sudah kita beri tanda. Yang pertama keuntungannya, karena dibuat dari bahan lunak, pastilah relief tersebut mudah dibentuk. Yang kedua, karena mudah dibentuk, jadinya cepat.
cepat jadi. Yang ketiga, karena bahannya lunak, alat yang digunakan juga ringan seperti tusuk gigi, sapu lidi, atau pisau, gunting. Nah, itu pasti lebih ringan daripada kita menggunakan pahat tatah dan lain sebagainya. Yang keempat, nah karena tadi mudah dibentuk, cepat jadi, alat yang digunakan ringan, otomatis yang bikin itu banyak karena mudah itu tadi, sehingga alat yang digunakan juga mudah dicari. Itu adalah 4 keuntungan membuat relief dengan bahan lunak. Sekarang kekurangannya apa sih Ustazah kalau dibuat dari bahan lunak? Silakan diberi tanda di depannya. Kekurangan boleh di garis bawah. Yang pertama, dia mudah rusak karena bahannya lunak, jadi tidak bertahan lama, mudah rusak. Yang kedua, mudah retak atau rapuh bila terkena terik matahari dan hujan. Yang terakhir, tidak tahan lama seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, kita sudah tahu tadi relief itu ada 2, dibuat dari 2 bahan. Yang pertama, bahan keras. Yang kedua, bahan lunak. Anak-anak di rumah boleh juga membuat catatan seperti Ustazah seperti ini. Jadi nanti ketika kita mau belajar ulangan itu mudah. Tidak perlu membolak-balik buku lagi. Bahan keras tadi ada keuntungan dan juga ada kekurangan. Sama, bahan lunak juga punya keuntungan dan juga punya kekurangan. Nah, sekarang bantu Ustazah melengkapi catatan ringkasnya Ustazah ya. Ustazah akan tunjuk satu anak untuk menjawab satu jawaban. Jadi siap-siap. Ustazah tunjuknya bebas. Yang pertama, tolong sebutkan satu keuntungan membuat relief dari bahan keras. Silakan Mas Cielo. Siapa? Cielo Saka. Cielo Saka. Oke, tolong bantu Ustazah menyebutkan satu keuntungan membuat relief dari bahan keras. Apa itu? Apa satu keuntungan yang kita dapatkan saat membuat relief menggunakan? Tidak mudah rusak atau tahan, tidak mudah aja ya, kurang. Tidak mudah rusak. Yes, good. Tahan lama. Yang kedua apa? Silakan Mas Muhammad Rilion. Fahri. Tolong bantu Ustazah. Keuntungan keduanya apa menggunakan bahan keras saat membuat relief? Iya, sudah. Yang pertama tidak mudah rusak atau tahan lama. Yang kedua apa? Tidak mudah retak, ya, good. Atau bisa juga tidak mudah retak saat
terkena matahari dan juga hujan. Terima kasih, good. Sekarang karena ini tadi kita udah belajar keuntungan, kita kasih bunga. Sekarang kekurangan. Apa ya kekurangannya ketika membuat relief dari bahan keras? Tolong dibantu Ustazah Mbak Gelsi. Ya, bisa dibantu Ustazah? Mbak Gelsi, silakan. Tidak mudah dibentuk, boleh. Kok dua? Apalagi? Tidak mudah dibentuk, bahannya keras dan lain-lain. Oke. Keuntungannya bahan lunak juga ada beberapa ya. Nah, Ustazah beri tugas nih, belum apa-apa udah tugas ya. Tugasnya nanti anak-anak di rumah membuat catatan ringkas seperti Ustazah. Jadi catatan tentang relief, bahan yang digunakan membuat relief seperti ini saja dilengkapi, harus ditulis tangan sendiri. Ustazah tidak mau kalau dibantu kakak, tidak mau kalau dibantu mama, harus menggunakan tangan Ananda sendiri. Ya, meskipun tulisannya nanti tidak sempurna, tidak masalah, karena kita sedang belajar. Ustazah mau tanya nih, relief tadi kan di contohnya itu ada di candi. Kira-kira kalau di bangunan masjid ada relief tidak? Ada. Masjid-masjid zaman sekarang itu sudah bagus-bagus. Jadi banyak relief di masjid-masjid, tapi tidak dalam bentuk wujud manusia ataupun gambar binatang, tapi lebih ke pola-pola, ukir-ukiran seperti itu ya. Nah, kita tadi belajar relief. Sekarang dimatikan lagi audionya, kita akan belajar tentang teknik atau cara membuat relief. Yang pertama adalah teknik pilin. Pilin itu gimana sih Ustazah? Kamu tahu ketika kita pakai plastisin terus digini-gini sampai kecil. Nah, itu adalah teknik pilin. Teknik pilin. Siapkan alat dan bahan berikut. Ada plastisin, tusuk gigi dari tadi ya, seperti yang Ustazah bilang, bisa menggunakan tusuk gigi kalau bahannya lunak. Dan juga kardus. Kardusnya buat apa? Kardusnya buat alasnya. Yang kedua adalah teknik cukil. Jadi nanti ada bahan membuat relief, terus ada teknik atau cara membuat relief. Nah, ada beberapa teknik, nanti kalian tulis ya. Yang pertama tadi adalah teknik pilin, di ini pakai plastisin. Yang kedua adalah teknik cukil atau ukir. Nah, biasanya seringnya teknik cukil atau ukir itu dipakai jika bahan dasarnya adalah bahan keras seperti batu, kayu, logam, dan lain sebagainya. Perhatikan, di sini tapi menggunakan bahan lunak ya. Bahan lunak bisa diukir Ustazah, bisa dicukil. Ada tanah liat, sendok atau cutter, dan juga tusuk gigi. Perhatikan gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu tuh nanti kalau kita bikin relief dengan teknik cukil. Yang ketiga adalah teknik membutsir. Kita siapkan pembutsir itu kita buat dari bubur kertas ya. Oke. Yang pertama kertas koran bekas, penghapus, pensil, lem kanji. Ya, lem kanji nanti kita pakai untuk membuat adonannya itu jadi lengket. Cat air untuk pewarna, triplek kita gunakan untuk alasnya,
ember untuk mencampur semua bahan yang kita butuhkan tadi, dan juga air. Cara-caranya, langkah-langkahnya seperti pada gambar. Nah, hasil akhirnya seperti pada halaman 64. Wow, good ya. Jadi untuk minggu depan Ustazah mau mengajak anak-anak semuanya membuat bersama-sama relief. Kira-kira ada yang punya usul tidak? Ustazah, aku mau buat dari batu, atau aku mau buat dari kayu. Ustazah, ada yang mau request? Kita enaknya bikin relief dari apa ya? Kita belajar bikin relief. Ya, betul. Menggunakan plastisin adalah bahan yang kita dapat gunakan karena mudah didapat, tidak terlalu mahal, juga ringan dan lunak. Jadi kita nanti bisa cepat jadi. Oke? Jadi minggu depan disiapkan kita akan membuat relief dari bahan plastisin. Disiapkan ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya membuat catatan singkat. Harus pakai tulisan tangan sendiri. Boleh pakai pensil warna-warni, boleh dihias yang macam-macam, tidak masalah. Semakin kreatif, nanti semakin dapat nilai yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap beribadah di rumah, dibaca tilawatinya, dibaca hafalan suratnya, jangan sampai hilang ya. Sampai jumpa minggu depan lagi dengan Ustazah. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.